Laras menatap undangan reuni yang diterimanya dengan perasaan campur aduk. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ia meninggalkan masa sekolahnya yang penuh dengan hinaan dan ejekan. Dulu, ia dikenal sebagai gadis gemuk dengan wajah yang dianggap tidak menarik. Setiap hari di sekolah adalah mimpi buruk baginya. Teman-temannya sering menjadikannya bahan tertawaan, memanggilnya dengan sebutan-sebutan kejam yang masih terngiang di telinganya hingga kini. Laras masih ingat hari pertama masuk SMA. Ia datang dengan semangat dan harapan, berpikir bahwa ia bisa memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, harapan itu hancur saat ia bertemu dengan geng populer yang dipimpin oleh Rina dan Andin. Mereka adalah siswi-siswi yang terkenal cantik dan kaya, sementara Laras hanyalah anak dari keluarga sederhana dengan penampilan yang jauh dari standar kecantikan yang mereka anut. Hari pertama itu menjadi awal penderitaannya. Saat jam istirahat, Laras pergi ke kantin sendirian. Dengan hati-hati, ia membawa nampan makanannya dan mencari tempat duduk. Namun, begitu ia duduk, terdengar tawa dari meja sebelah. "Hei, siapa yang membiarkan gajah masuk sekolah?" Rina berkata lantang, diikuti dengan tawa teman-temannya. Laras menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi Andin tidak berhenti di situ. "Lihat tuh, makanannya banyak banget. Gak heran badannya segede itu." Tawa mereka semakin keras. Laras ingin menangis, tapi ia menahannya. Ia berusaha menyelesaikan makanannya secepat mungkin dan pergi dari sana. Namun, ketika ia berdiri, seseorang, kemungkinan Rina atau salah satu temannya, menyenggol lengannya dengan sengaja. Nasi dan lauk yang ada di nampannya tumpah ke bajunya sendiri. Seisi kantin tertawa. Laras merasa seperti dunianya runtuh. Ia berdiri kaku, wajahnya memerah, ingin menangis tetapi tidak mau memberi mereka kepuasan. Dengan cepat, ia mengambil tisu dan mencoba membersihkan bajunya, lalu berlari keluar dari kantin. Sejak hari itu, ia menjadi bahan ejekan di sekolah. Tidak ada hari tanpa hinaan, tidak ada waktu di mana ia bisa merasa tenang. Mereka menulis kata-kata kejam di mejanya, meninggalkan catatan berisi hinaan di loker, bahkan menjatuhkan buku-bukunya saat ia berjalan di koridor. Ia hanya bisa bertahan dengan satu harapan, lulus secepat mungkin dan pergi dari tempat ini. Namun, satu hal yang tidak diketahui oleh Rina dan teman-temannya adalah bahwa Laras memiliki tekad yang kuat. Ia tidak membiarkan hinaan mereka menghancurkannya. Ia mulai belajar lebih giat, berusaha mendapatkan nilai terbaik, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membuat mereka menyesali perlakuan mereka. Setelah lulus SMA, Laras pergi ke kota lain untuk kuliah. Ia mengambil jurusan bisnis dengan beasiswa penuh, sesuatu yang tidak diketahui oleh teman-temannya karena mereka menganggapnya tidak cukup pintar untuk berhasil. Selama kuliah, ia bekerja sambilan di kafe untuk membantu biaya hidupnya. Saat itu, ia mulai memperbaiki pola makan dan rutin berolahraga. Bukan demi membalas dendam atau ingin diakui oleh orang lain, tetapi karena ia ingin lebih mencintai dirinya sendiri. Perubahan itu terjadi perlahan. Tahun pertama, berat badannya mulai turun. Tahun kedua, ia mulai percaya diri. Tahun ketiga, ia mendapat kesempatan magang di sebuah perusahaan besar. Dan pada tahun terakhir kuliahnya, ia sudah memiliki rencana bisnis sendiri. Setelah lulus, ia memulai usaha kecil di bidang properti. Berkat kerja keras dan ketekunannya, usaha itu berkembang pesat. Dalam beberapa tahun, ia berhasil memiliki beberapa properti termasuk hotel mewah di pusat kota. Ketika undangan reuni datang, Laras tersenyum. Ia tidak memiliki niat untuk membalas dendam, tetapi ia ingin melihat apakah orang-orang itu masih sama seperti dulu. Tanpa ragu, ia menerima undangan itu. Malam reuni pun tiba. Laras turun dari mobilnya dengan langkah anggun. Ia mengenakan gaun hitam sederhana yang membalut tubuhnya yang kini ramping dan proporsional. Wajahnya yang dulu sering dihina kini terlihat berseri dan elegan. Begitu ia masuk ke dalam ruangan, suasana mendadak hening. Mata-mata yang dulu sering memandangnya dengan hina kini penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Rina dan Andin, yang masih berteman seperti dulu, menjadi orang pertama yang mendekatinya. "Laras? Serius ini kamu? Kok bisa berubah begini? Operasi plastik ya?" Tanya Rina dengan nada yang masih sama seperti dulu. "Pasti diet mati-matian, kan? Tapi tetap aja, dulu kamu tuh bahan tertawaan kita." Tambah Andin,
tertawa sinis. Laras hanya tersenyum. Ia tidak perlu membalas hinaan mereka. Ia tahu, waktu akan berbicara. Acara reuni berlangsung dengan berbagai obrolan nostalgia. Beberapa teman lama datang menghampiri Laras, bertanya tentang kehidupannya. Ia menjawab dengan ramah, tanpa menyombongkan apapun. Namun, ia tetap bisa merasakan bisikan-bisikan di sudut ruangan, suara-suara yang masih mencoba merendahkannya. Hingga akhirnya, sesuatu terjadi yang mengubah suasana malam itu. Seorang manajer hotel masuk ruangan dan menghampiri Laras dengan penuh hormat. "Bu Laras, apakah semuanya sudah sesuai dengan keinginan Anda?" Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Laras. "Bu Laras? Maksudnya apa?" Tanya Rina dengan wajah kebingungan. Laras tersenyum tenang, lalu berdiri dan menatap semua orang di ruangan itu. "Oh, maaf, aku lupa memberitahu kalian. Hotel ini milikku. Aku yang mengizinkan kalian menggunakannya untuk reuni ini." Wajah-wajah yang tadinya penuh dengan ejekan kini berubah pucat. Rina dan Andin yang paling vokal dalam menghina Laras pun tak bisa berkata-kata. Mereka saling berpandangan, seolah tak percaya bahwa wanita yang mereka hina dulu kini memiliki tempat yang begitu mewah. "Terima kasih sudah datang ke tempatku. Senang bisa melihat kalian semua lagi," lanjut Laras dengan senyum menawan. Tak ada lagi yang berani mengejeknya. Sebagian dari mereka bahkan mencoba mendekati Laras, berusaha membangun kembali hubungan yang dulu mereka hancurkan dengan hinaan. Tapi Laras sudah belajar satu hal dalam hidupnya. Tidak semua orang layak untuk kembali diterima. Malam itu, Laras pergi lebih dulu dari acara, meninggalkan mereka yang masih terkejut dan malu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah membalas dengan hinaan, tetapi dengan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada semua kata-kata buruk yang pernah mereka lontarkan. Laras keluar dari hotel dengan langkah ringan. Angin malam mengusap lembut wajahnya, membawa serta kelegaan yang sudah lama ia nantikan. Ia tidak menyangka bahwa momen reuni ini akan memberikan kepuasan batin yang begitu besar. Bukan karena ia ingin pamer atau membalas dendam secara langsung, tetapi karena akhirnya ia bisa melihat sendiri bagaimana waktu telah membalik keadaan. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Saat Laras hendak masuk ke dalam mobilnya, suara langkah tergesa-gesa mendekatinya. Ia menoleh dan melihat seorang pria yang dulu juga bagian dari masa lalunya yang pahit. "Laras, tunggu!" Suara itu membuatnya terdiam. Reno, salah satu teman sekelasnya dulu, kini berdiri di hadapannya dengan ekspresi penuh penyesalan. Pria itu dulunya bukan orang yang paling jahat terhadapnya, tetapi juga tidak pernah membelanya saat ia dihina oleh Rina dan Andin. "Ada apa, Reno?" Laras bertanya dengan nada datar. Reno mengusap tengkuknya, tampak sedikit canggung. Aku cuma ingin bilang kalau aku benar-benar kagum sama kamu. Aku nggak nyangka kamu bisa berubah sejauh ini. Jujur, aku menyesal karena dulu nggak pernah membelamu." Laras menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Dulu kamu hanya penonton, Reno. Mungkin bukan kamu yang menghina langsung, tapi diam saja saat ketidakadilan terjadi juga bukan hal yang benar." Reno menunduk, merasa tertampar oleh kata-kata Laras. "Aku tahu, dan aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku pasti akan bertindak lain." Laras menghela napas. "Masa lalu tidak bisa diubah, Reno. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar darinya." Mereka terdiam sejenak sebelum Reno kembali berbicara. "Maukah kamu minum kopi bersamaku suatu hari nanti? Aku ingin mengenal kamu yang sekarang, bukan hanya Laras yang dulu." Laras terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kita lihat saja nanti, Reno." Setelah itu, ia masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan hotel, meninggalkan Reno yang masih berdiri di tempatnya dengan tatapan penuh harap. Malam itu, Laras tidak bisa langsung tidur. Ia duduk di balkon apartemennya, memandangi gemerlap lampu kota sambil memikirkan pertemuan tadi. Bukan hanya tentang Reno, tetapi juga tentang Rina dan Andin. Apakah mereka benar-benar berubah? Ataukah mereka hanya terkejut karena mengetahui kesuksesannya? Laras menggeleng pelan. Ia tidak ingin terlalu memikirkan mereka lagi. Hidupnya sudah jauh lebih baik sekarang, dan tidak ada alasan baginya untuk terjebak dalam emosi masa lalu. Namun, keesokan harinya, ia mendapat kejutan yang tidak ia duga.
Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Laras, ini Rina. Bisa kita bertemu? Aku ingin bicara. Laras menatap pesan itu dengan alis terangkat. Apalagi yang diinginkan Rina? Setelah sekian lama menghilang, kenapa tiba-tiba ingin bertemu? Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia membalas pesan itu dan menyetujui pertemuan di sebuah kafe. Ketika Laras tiba di kafe yang mereka sepakati, ia melihat Rina sudah duduk di sudut ruangan dengan ekspresi yang tidak seperti biasanya. Tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu selalu terpancar dari dirinya. Kini, Rina tampak lelah dan sedikit gelisah. "Hai, Rina." Laras menyapa dengan sopan sembari duduk. Rina menatapnya dan tersenyum kecil. "Hai, Laras. Terima kasih sudah mau datang. Jadi, ada apa?" Laras langsung ke inti pembicaraan. Rina menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Aku minta maaf atas semua yang aku lakukan dulu. Aku tahu aku dan Andin sering menyakitimu. Dan jujur, aku menyesal." Laras tetap diam, membiarkan Rina melanjutkan. "Hidupku nggak seperti yang kamu bayangkan. Laras, setelah SMA, aku menikah dengan pria kaya yang kupikir akan memberiku kehidupan yang bahagia. Tapi ternyata, pernikahan itu penuh dengan penderitaan. Suamiku selingkuh, dan kini aku sedang dalam proses perceraian. Aku kehilangan segalanya." Ada nada kepahitan dalam suara Rina. Matanya berkaca-kaca saat ia melanjutkan, "Aku datang ke reuni kemarin karena aku ingin melihat kehidupan orang-orang yang dulu aku kenal. Tapi aku nggak nyangka kalau kamu yang dulu kami hina justru yang paling sukses di antara kita semua." Laras menatapnya, masih belum yakin apa yang harus ia rasakan. Apakah ini karma? Atau hanya kebetulan? "Aku nggak mengharapkan kamu memaafkanku begitu saja, Laras. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal," kata Rina dengan suara lirih. Laras menghela napas panjang. Ia bisa saja tetap membenci Rina, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Hidup telah mengajarkan banyak hal padanya, termasuk bagaimana melepaskan beban masa lalu. "Aku menerima permintaan maafmu, Rina," kata Laras akhirnya. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Laras. Itu berarti banyak bagiku." Mereka berbicara cukup lama setelah itu, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai dua wanita yang telah belajar dari pengalaman hidup mereka. Saat mereka berpisah, Laras merasa hatinya lebih ringan. Namun, satu hal masih mengganjal di pikirannya. Andin. Wanita itu tidak muncul saat pertemuan, dan Laras tidak yakin apakah Andin juga memiliki penyesalan yang sama seperti Rina. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ia belum sepenuhnya lepas dari masa lalunya. Dan ia tidak tahu bahwa takdir masih menyimpan satu kejutan lagi untuknya. Laras mengira semuanya akan berakhir setelah pertemuannya dengan Rina. Ia merasa sudah cukup membiarkan masa lalu berlalu dan menutup lembaran yang penuh dengan luka itu. Namun, takdir sepertinya belum selesai mempermainkannya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina, Laras menerima sebuah pesan tak terduga. "Laras, ini Andin. Aku butuh bicara denganmu." Mata Laras membulat saat melihat pesan itu. Andin, orang yang dulu paling sering menghinanya dan mempermalukannya di depan banyak orang, kini menghubunginya? Apa maksudnya? Laras tidak langsung membalas. Ia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk merespons. "Untuk apa?" Tidak butuh waktu lama hingga pesan balasan masuk. "Aku ingin bertemu. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Laras menghela napas panjang. Ia tidak yakin apa niat Andin, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk setidaknya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Baiklah, kita bertemu di kafe tempat aku bertemu Rina kemarin." Saat Laras tiba di kafe, Andin sudah duduk di pojokan dengan wajah yang jauh dari kesombongan yang dulu selalu terpancar darinya. Ia tampak gugup, bahkan sedikit lelah. "Hai, Laras," sapa Andin dengan suara yang nyaris bergetar. Laras duduk di hadapannya, menatap wanita yang dulu pernah menjadi mimpi buruknya. "Katakan saja langsung, Andin. Aku yakin ini bukan sekadar pertemuan biasa." Andin menunduk, menggigit bibirnya sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Aku tahu aku bukan orang yang baik padamu dulu,
Dan aku nggak berharap kamu memaafkanku begitu saja. Tapi aku harus mengatakan ini. Laras menyilangkan tangan di dadanya, menunggu. Andin menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. Rina menipumu. Dahi Laras berkerut. Apa maksudmu? Andin menghela napas. Dia nggak sekadar ingin minta maaf. Dia punya niat lain. Aku tahu karena aku masih sering bertemu dengannya. Dia iri padamu, Laras. Dia nggak suka melihatmu sukses. Dia ingin menjatuhkanmu. Laras terdiam. Ia mencoba mengingat kembali percakapannya dengan Rina. Memang, ada sesuatu yang terasa janggal. Tetapi ia tidak ingin berprasangka buruk. Apa buktinya? Tanya Laras, menantang. Andin mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa tangkapan layar pesan percakapan antara dirinya dan Rina. Aku tahu dia nggak akan benar-benar memaafkanku. Tapi aku harus mencari cara biar dia jatuh. Aku nggak bisa membiarkan Laras tetap berada di atas. Mata Laras membesar saat membaca pesan itu. Dadanya berdebar keras. Rina, wanita yang kemarin menangis di hadapannya, ternyata masih menyimpan kebencian? Andin menatapnya dengan ragu. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi aku benar-benar ingin memperingatkanmu. Aku juga salah di masa lalu. Dan aku nggak mau kesalahanku bertambah dengan membiarkan seseorang terus menyakitimu. Laras menghela napas panjang. Kepalanya terasa penuh dengan berbagai pikiran yang saling bertabrakan. Kenapa kamu memberitahuku ini? Apa untungnya buatmu? Laras bertanya dengan nada tajam. Andin tersenyum pahit. Karena aku juga belajar dari kesalahanku. Aku ingin menjadi lebih baik, Laras. Dan ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk sedikit menebus masa lalu. Laras menatap Andin lama. Apakah ia bisa mempercayainya? Apakah ini hanya permainan lain? Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa kali ini, Andin jujur. Setelah pertemuan itu, Laras tidak bisa tenang. Ia tahu ia harus berhati-hati. Rina bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika benar apa yang Andin katakan, maka Laras harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ia mulai menyusun strategi. Ia meminta asistennya untuk mencari tahu lebih dalam tentang bisnis Rina. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata, bisnis yang Rina banggakan selama ini sedang berada di ujung kebangkrutan. Perusahaan suaminya yang dulu menjadi tumpuan kekayaannya kini mengalami kerugian besar. Tak hanya itu, Rina juga memiliki banyak utang yang belum terlunasi. Laras tersenyum sinis. Jadi, inikah alasan sebenarnya Rina mencoba mendekatinya? Apakah ia ingin memanfaatkan dirinya? Tanpa menunggu lama, Laras memutuskan untuk mengambil langkah. Jika Rina ingin bermain licik, maka ia harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Ia menghubungi beberapa rekan bisnisnya dan memberi mereka peringatan untuk tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan Rina. Ia juga mengatur strategi agar bisnisnya tetap terlindungi dari kemungkinan sabotase. Saat semuanya telah siap, Laras hanya perlu menunggu langkah berikutnya dari Rina. Dan seperti yang sudah ia duga, tak lama kemudian, Rina datang lagi padanya. Rina datang dengan wajah penuh kepura-puraan. Ia tersenyum manis, tetapi Laras bisa melihat kebohongan di balik sorot matanya. Laras, aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku tahu aku nggak pantas meminta ini, tapi, bisakah kamu membantuku mendapatkan investor untuk bisnis baruku? Rina bertanya dengan nada memelas. Laras menatapnya lama sebelum akhirnya tersenyum tipis. Investor, ya? Rina mengangguk bersemangat. Iya. Aku tahu kamu punya banyak koneksi. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Laras menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu menatap Rina dengan tajam. Sayangnya, aku tidak bisa membantumu. Rina tampak terkejut. Kenapa? Laras mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Karena aku tahu niatmu yang sebenarnya. Rina, aku tahu kamu nggak benar-benar ingin berdamai denganku. Kamu masih iri, masih ingin melihatku jatuh. Rina membeku. Siapa yang bilang itu padamu? Laras tersenyum dingin. Aku punya caraku sendiri untuk mencari tahu. Dan aku bukan lagi Laras yang bisa kau permainkan. Wajah Rina memucat. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi Laras sudah berdiri. Aku harap ini terakhir kalinya kita bertemu.
Aku tidak punya waktu untuk drama seperti ini lagi. Selamat tinggal, Rina. Laras meninggalkan Rina yang masih terpaku di tempatnya. Ada kelegaan dalam hatinya. Ia telah mengakhiri semua ini dengan caranya sendiri. Masa lalunya tidak akan lagi membebaninya. Ia telah membuktikan bahwa dendam terbaik adalah kesuksesan. Laras mengira semuanya telah selesai setelah ia menolak Rina dan mengungkap kebohongannya. Namun, ternyata Rina tidak menyerah begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan di balik layar, dan kali ini, Laras benar-benar harus bersiap. Beberapa hari setelah pertemuan terakhirnya dengan Rina, Laras menerima kabar mengejutkan dari asistennya, Farah. Bu Laras, saya mendapat informasi kalau Rina sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan nama baik ibu, ujar Farah dengan wajah serius. Laras yang sedang duduk di ruang kantornya langsung mengangkat kepala. Apa maksudmu? Farah menyerahkan sebuah map berisi beberapa lembar dokumen dan tangkapan layar percakapan yang dikirim oleh seorang sumber anonim. Laras itu bukan orang yang sebaik yang kalian pikirkan. Dia sukses bukan karena kerja keras, tapi karena menjatuhkan orang lain. Aku punya bukti kalau dia pernah melakukan sesuatu yang tidak benar dalam bisnisnya. Laras membaca setiap baris dengan seksama. Tangannya mengepal. Rina benar-benar nekat. Bukti yang dikatakan dalam pesan itu tentu saja palsu. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak benar dalam membangun bisnisnya. Siapa yang mengirim ini padamu, Farah? Tanya Laras dengan nada tajam. Farah menggeleng. Sumbernya anonim. Tapi saya yakin ini bukan orang sembarangan. Tampaknya ada seseorang yang masih peduli dengan ibu dan ingin memperingatkan sebelum semuanya terlambat. Laras menarik napas dalam. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Jika Rina benar-benar berusaha menghancurkan reputasinya, maka ia harus bertindak sebelum semuanya semakin parah. Laras tidak tinggal diam. Ia segera menghubungi tim hukumnya untuk bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Ia juga meminta salah satu rekannya, Daniel, seorang investigator swasta, untuk menyelidiki lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Daniel kembali dengan laporan yang membuat Laras semakin terkejut. Rina tidak hanya menyebarkan fitnah tentangmu, tetapi dia juga berusaha menghubungi beberapa investor dan klien bisnis utama perusahaanmu. Dia mencoba meyakinkan mereka untuk menarik kerjasama denganmu, jelas Daniel sambil menyerahkan laporan investigasi. Laras menggertakkan giginya. Ini sudah keterlaluan. Rina bukan hanya mencoba merusak nama baiknya, tapi juga berusaha menghancurkan bisnisnya secara langsung. Apa ada investor yang terpengaruh? Tanya Laras. Daniel mengangguk. Ada beberapa yang mulai ragu, tapi sebagian besar masih percaya padamu. Masalahnya, jika fitnah ini terus menyebar, mungkin lebih banyak lagi yang akan termakan oleh kebohongan Rina. Laras mengepalkan tangannya. Ia tidak akan membiarkan semua yang telah ia bangun hancur begitu saja. Ia harus mengambil langkah tegas. Laras tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan Rina terus menyebarkan kebohongan. Ia mulai menyusun strategi. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengundang media dan investor dalam sebuah pertemuan khusus. Ia ingin membersihkan namanya sebelum fitnah ini semakin menyebar. Pada hari yang telah ditentukan, sebuah konferensi pers digelar di salah satu hotel mewah miliknya. Para jurnalis, investor, dan klien bisnis utama hadir dalam ruangan yang penuh dengan suasana tegang. Laras melangkah ke podium dengan penuh percaya diri. Ia menatap mata setiap orang di ruangan itu sebelum akhirnya berbicara. Beberapa hari terakhir, saya mendapat kabar bahwa ada pihak-pihak yang berusaha mencemarkan nama baik saya dan bisnis yang telah saya bangun dengan kerja keras. Saya ingin mengklarifikasi bahwa semua tuduhan tersebut adalah bohong dan tidak memiliki dasar sama sekali. Suasana ruangan menjadi hening. Para jurnalis mulai mencatat dengan cepat, sementara beberapa investor saling berbisik. Laras melanjutkan. Saya juga ingin menegaskan bahwa saya telah mengumpulkan bukti mengenai pihak yang mencoba menyebarkan fitnah ini. Jika mereka tidak berhenti, saya tidak akan segan-segan mengambil langkah hukum. Kata-katanya terdengar tegas. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah dijatuhkan. Namun, apa yang terjadi setelah itu lebih mengejutkan. Seseorang di antara para hadirin berdiri dan melangkah maju. Laras menatap orang itu dengan tajam. Itu adalah Rina. Jadi, kau menuduhku sebagai penyebar fitnah, Laras? Tanya Rina dengan senyum sinis. Laras tidak terkejut.
Ia sudah memperkirakan bahwa Rina mungkin akan muncul. Aku tidak menuduh siapapun, Rina. Tapi jika kau merasa tersindir, itu berarti kau sadar dengan apa yang telah kau lakukan. Jawab Laras dengan nada tenang namun menusuk. Rina terkekeh. Oh, Laras. Kau pikir kau bisa terus berada di atas selamanya? Kau pikir kau bisa mendapatkan semua ini tanpa konsekuensi? Aku hanya ingin menunjukkan siapa dirimu sebenarnya kepada dunia. Laras menatapnya tajam. Dan aku ingin menunjukkan kepada dunia siapa dirimu sebenarnya, Rina. Dengan tenang, Laras mengeluarkan selembar dokumen yang telah ia persiapkan. Ia menyerahkannya kepada moderator acara, yang kemudian membacakannya. Bukti menunjukkan bahwa Rina telah berusaha memanipulasi beberapa investor dengan informasi palsu. Selain itu, laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa bisnis Rina sendiri sedang mengalami kebangkrutan, dan ada indikasi bahwa ia mencoba menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan pesaingnya. Ruangan langsung dipenuhi suara bisik-bisik. Wajah Rina langsung pucat. Ia tidak menyangka bahwa Laras akan memiliki bukti yang begitu kuat. Aku bisa membawamu ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan upaya sabotase bisnis, kata Laras dengan nada tajam. Rina tampak terguncang. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Laras menatapnya dengan penuh kemenangan. Permainan ini sudah berakhir. Rina, aku memberimu kesempatan untuk berdamai, tapi kau memilih jalan ini. Sekarang, hadapi akibatnya. Dengan langkah mantap, Laras meninggalkan podium. Para jurnalis mulai berkerumun, sibuk menuliskan berita tentang skandal yang baru saja terungkap. Rina hanya bisa berdiri kaku di tempatnya, sadar bahwa kali ini, ia benar-benar kalah. Laras tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menjatuhkannya. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Keberhasilan Laras dalam menghadapi Rina di pengadilan, dan mengungkapkan kebohongan yang dituduhkan padanya seakan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Namun, di balik setiap kemenangan, ada bahaya yang mengintai. Rina yang kalah telak bukanlah sosok yang mudah menyerah, dan Laras tahu betul bahwa persaingan ini masih jauh dari selesai. Setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, Laras kembali ke kantor dengan perasaan lega, namun diselimuti kekhawatiran. Rina, meskipun terpojok, masih memiliki banyak pengikut dan sumber daya yang bisa digunakan untuk menghalangi jalannya. Dalam ruang rapat yang terang benderang, Laras duduk di kursi eksekutifnya dengan wajah serius. Farah, asistennya yang selalu setia, menghadapinya dengan laporan yang tidak begitu baik. Bu Laras, saya baru saja mendapat informasi bahwa beberapa investor mulai ragu dengan keberlanjutan perusahaan kita. Mereka khawatir Rina akan mencoba menyerang lebih jauh, kata Farah. Wajahnya penuh kecemasan. Laras menarik napas panjang. Ia sudah menduga bahwa langkah Rina belum berakhir. Walau ia berhasil memenangkan satu pertarungan, peperangan ini belum selesai. Dengan tegas, Laras menjawab, kita harus lebih cermat. Pastikan para investor tahu bahwa kita tidak akan mundur. Buat laporan yang transparan dan buktikan bahwa kita kuat. Rina takkan mampu menghancurkan kita. Namun, di luar kantor, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bergerak. Rina, meskipun kalah dalam pengadilan, memiliki rencana jangka panjang. Ia tidak hanya berencana untuk merusak bisnis Laras, tapi juga kehidupan pribadinya. Rina, setelah mendalami kehidupan Laras, menemukan bahwa satu-satunya titik lemah Laras adalah keluarganya. Rina tahu betul bagaimana cara menargetkan Laras di titik yang paling sensitif. Dengan kontak-kontaknya yang luas dan pengaruh yang masih besar di dunia bisnis, Rina mulai menyusun langkah-langkah untuk melancarkan serangan berikutnya. Di sebuah apartemen mewah yang jauh dari keramaian, Rina duduk dengan seorang pria berperawakan tegap. Mereka berbicara dalam bisikan, memastikan bahwa tidak ada yang mendengar rencana mereka. Kita akan serang keluarga Laras. Aku tahu itu adalah titik lemah yang paling bisa melumpuhkan dia. Setelah itu, dia pasti akan jatuh, ujar Rina dengan senyum penuh kejam. Pria itu hanya mengangguk. Tampak tertarik dengan ide tersebut. Bagaimana kita melakukannya? Rina mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya dan membuka dokumen yang berisi informasi detail tentang keluarga Laras. Laras memiliki seorang anak laki-laki yang baru saja berusia 8 tahun. Kita bisa mengancam keselamatan anak itu, atau lebih baik lagi,
membuatnya terlibat dalam sebuah skandal. Rencana ini sudah dirancang dengan sangat hati-hati oleh Rina. Ia tahu bahwa jika berhasil, ini akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi Laras. Jika keluarga Laras dihancurkan, maka Laras pun akan kehilangan segalanya. Laras tidak tahu bahwa ancaman terhadap keluarganya sudah mulai digulirkan. Sementara itu, ia terus berfokus pada perusahaannya, bekerja keras untuk memastikan bahwa tim dan para investor tetap mendukungnya. Namun, ada rasa cemas yang perlahan merayap masuk ke dalam hatinya. Laras merasa ada sesuatu yang aneh. Anak laki-lakinya, Davi, yang biasanya ceria, tiba-tiba tampak murung. Tidak ada penjelasan yang jelas mengapa Davi berubah seperti itu. Bahkan, Laras mulai merasakan adanya sesuatu yang mengganjal, seperti rasa takut yang mulai menyelimuti kedamaian rumah mereka. Pada suatu malam, ketika Laras sedang bekerja di ruang kerjanya, Farah datang dengan wajah serius. "Bu Laras, kita harus berbicara," katanya. Laras mengerutkan kening, merasakan ketegangan di udara. "Apa yang terjadi, Farah?" Farah menyodorkan sebuah surat yang baru saja diterima oleh keluarga Laras. "Ini untuk Anda," katanya. Laras membuka amplop itu, dan di dalamnya ada surat yang tampaknya ditulis dengan tangan. Surat itu berisi ancaman mengerikan terhadap anaknya, Davi. "Jika kau ingin anakmu aman, berhenti menantang kami. Kami bisa melukai orang yang kau cintai. Ini hanya peringatan pertama." Laras merasakan darahnya berdesir. Ancaman terhadap anaknya adalah sesuatu yang tak bisa ia biarkan begitu saja. Laras tidak bisa tinggal diam. Ia segera menghubungi pengacaranya, Daniel, dan memberitahu tentang ancaman itu. Daniel yang terkejut langsung bergerak cepat, meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. "Saya akan pastikan kami melindungi Davi dengan sepenuh hati, Bu Laras. Kami akan mengusut siapa yang berada di balik ancaman ini," kata Daniel dengan suara tegas. Namun, di balik segala usaha untuk melindungi keluarganya, Laras merasa ada ketegangan yang semakin meningkat. Dia harus memilih antara menjaga keselamatan keluarganya atau menghadapi Rina yang terus melancarkan serangan. Tetapi satu hal yang pasti, Laras tidak akan menyerah begitu saja. Laras memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia menyusun rencana untuk melawan balik Rina. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar tentang bisnis atau reputasi. Ini adalah tentang melindungi orang-orang yang ia cintai. Sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya, Laras tetap melibatkan Farah, Daniel, dan timnya untuk mencari tahu siapa yang berada di balik ancaman tersebut. Mereka bekerja keras untuk menemukan pelaku, berusaha melindungi Davi dan orang-orang yang dekat dengannya. "Rina akan tahu bahwa kita tidak akan mundur. Dia harus membayar atas semua yang telah dia lakukan," ujar Laras dengan penuh tekad. "Kali ini, aku akan bertarung sampai tuntas." Di saat yang sama, Rina merasa hampir mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, ia tidak tahu bahwa Laras sudah siap untuk melawan segala ancamannya. Laras telah mencapai titik di mana ia siap untuk berjuang lebih keras dari sebelumnya. Keputusan Laras untuk bertindak tegas terhadap ancaman yang diterimanya adalah langkah berani yang akan mengubah seluruh dinamika pertempuran ini. Sementara itu, di ruang kerja kantor yang semakin canggih dan terorganisir, Laras duduk merenung, memikirkan langkah-langkah yang akan diambil. Di luar jendela besar kantornya, hujan mulai turun dengan derasnya, seakan menggambarkan betapa beratnya perjalanan yang akan dilaluinya. Laras sudah mulai menghubungi beberapa orang yang dipercaya, yang bisa membantunya menuntaskan masalah ini. Farah, yang sudah menemani Laras bertahun-tahun, duduk di sampingnya. Wajahnya serius, namun ketegangan terlihat jelas di mata mereka berdua. "Laras, kita harus fokus pada keselamatan Davi. Ancaman ini semakin nyata, dan Rina pasti memiliki banyak sekutu yang siap membantu," kata Farah dengan lembut, meskipun jelas ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Laras mengangguk pelan, namun wajahnya tetap menunjukkan ketegasan. "Aku tahu. Aku sudah berbicara dengan Daniel, pengacaraku. Kita akan menyusun rencana perlindungan untuk Davi. Semua langkah harus dilakukan dengan hati-hati." Seiring berjalannya waktu, Rina semakin terlihat seperti seseorang yang akan melakukan apapun untuk menghancurkan Laras. Meski kalah dalam pengadilan, ia tidak berhenti melakukan serangan di luar ranah hukum. Rina mulai merancang skenario di mana Laras akan merasa terpojok,
terlepas dari segala pencapaian dan keberhasilannya. Sebuah strategi yang licik dan penuh perhitungan, yang membuat Laras harus bergerak dengan lebih hati-hati. Malam itu, Laras akhirnya menemui Daniel di kantornya. Mereka berbicara panjang lebar tentang cara mengungkapkan ancaman terhadap keluarganya, dan bagaimana menghadapinya dengan bijak. Rina sudah cukup banyak membuat langkah keji. Sekarang kita harus bermain lebih cerdas. Aku ingin kau mencari tahu siapa saja yang berada di balik rencana ini, kata Laras dengan suara yang tenang namun penuh tekad. Daniel mengangguk. Kami sudah melakukan penyelidikan, Bu Laras. Ada beberapa orang yang mencurigakan, tapi kami belum bisa menemukan bukti yang kuat. Namun, kami akan segera menemukan celahnya. Namun, di tengah ancaman yang terus-menerus menghantui Laras, ia harus terus berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarganya. Setiap malam, ia selalu memeriksa keadaan Davi, memastikan anak itu tidur dengan tenang, meskipun rasa khawatir terus mengintai. Sementara itu, di luar sana, Rina merancang skenario yang semakin berbahaya. Melalui orang-orang yang telah ia rekrut, Rina mencoba memanipulasi segala sesuatu di sekitar Laras. Menggunakan teknik yang licik dan cerdik, ia berusaha membangun narasi yang bisa membuat Laras terpojok, bahkan jika itu berarti menghancurkan keluarga Laras sedikit demi sedikit. Laras tahu bahwa ia tak bisa membiarkan dirinya terus tertekan. Ia harus mengambil alih kendali dan memastikan bahwa keluarganya tidak akan menjadi korban dari permainan licik ini. Sementara Farah selalu berada di sisinya, memberikan dukungan penuh, Laras mulai bergerak lebih aktif di luar kantor. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut, berusaha menembus semua lapisan kebohongan yang disembunyikan Rina. Malam itu, Laras dan Farah memutuskan untuk menemui seorang informan yang mungkin dapat memberi petunjuk lebih lanjut. Setelah berjam-jam menunggu, mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang tahu banyak tentang pergerakan Rina. Rina, dia memang licik. Dia bukan hanya bermain di dunia bisnis. Aku mendengar dia memiliki koneksi di berbagai sektor. Jika kau ingin melawannya, kau harus lebih berhati-hati, ujar pria itu, yang ternyata memiliki hubungan masa lalu dengan Rina. Laras mendengarkan dengan seksama. Apa yang bisa kau beritahu aku? Setiap informasi yang kau punya akan sangat berarti. Pria itu mengeluarkan beberapa dokumen dan foto yang menunjukkan hubungan Rina dengan beberapa orang yang memiliki pengaruh besar. Dia memang punya banyak koneksi, termasuk orang-orang yang mampu membuat kehidupanmu hancur dalam sekejap. Laras menatap foto-foto itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa jika ingin mengalahkan Rina, ia harus memanfaatkan informasi ini sebaik-baiknya. Langkah selanjutnya adalah memulai perlawanan yang lebih terencana dan terstruktur. Laras tahu bahwa untuk mengalahkan Rina, ia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Bukan hanya itu, ia juga harus membuat Rina merasa terpojok. Melalui pertemuan dengan para pengacaranya, Daniel, dan beberapa orang kepercayaannya, Laras mulai merancang strategi yang lebih cerdik. Rina mungkin merasa bahwa dia punya banyak sekutu, tetapi aku punya keluarga, teman, dan orang-orang yang lebih percaya padaku. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini juga tentang menghancurkan kehidupan seseorang yang sudah melukai banyak orang, kata Laras dengan nada yang penuh tekad. Daniel mengangguk. Kami akan mencari cara untuk membuktikan bahwa Rina terlibat dalam aktivitas ilegal. Jika kita bisa menggali lebih dalam, kita bisa memukul balik dengan bukti yang cukup kuat. Selama beberapa minggu berikutnya, Laras dan timnya bekerja tanpa henti. Mereka mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang Rina dan para sekutunya, serta mencari celah untuk memeranginya dengan cara yang sah. Farah terus mendampingi Laras, memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan di tengah ketegangan ini. Namun, Rina tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa Laras sudah mulai melawan balik, dan ia harus berbuat lebih banyak untuk memastikan rencananya tetap berjalan. Melalui jaringan yang dimilikinya, Rina mulai memanipulasi lebih banyak orang, menyebarkan kebohongan tentang Laras, dan mencoba merusak citra perusahaan Laras di mata publik. Hari-hari berikutnya, Laras semakin merasakan beban dari perjuangan ini. Pada suatu malam, saat ia sedang menunggu hasil penyelidikan dari Daniel, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Davi, yang sedang bermain di luar rumah, tiba-tiba menghilang. Telepon Laras berdering dengan panik. Farah memberitahu bahwa Davi telah diculik. Laras, Davi hilang. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejaknya, kata Farah, suaranya terdengar cemas.
Hati Laras hancur. Rina sudah mulai memainkan permainan yang lebih berbahaya. Dalam keadaan terdesak, Laras tahu bahwa ia harus segera bertindak. Laras berdiri di hadapan jendela besar kantornya, memandangi hujan yang turun dengan derasnya. Udara malam terasa dingin, namun hatinya lebih dingin lagi. Perasaan cemas menyelimuti dirinya. Ia baru saja menerima kabar buruk. Davi, anaknya yang paling ia sayangi, hilang tanpa jejak. Hati Laras seakan terhenti. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat, dan pikirannya bergerak begitu cepat. Siapa yang berani melakukan ini? Apa yang mereka inginkan darinya? Farah yang berada di samping Laras merasakan ketegangan itu. Wajahnya juga dipenuhi kecemasan. Laras, kita harus cepat mencari Davi. Kita nggak bisa hanya diam di sini menunggu kabar yang belum jelas. Laras menatap Farah dengan mata penuh ketegasan. Aku tahu, Farah. Aku akan pastikan kita menemukan Davi. Aku akan berbuat apapun untuk melindungi anakku. Rina tidak akan menang. Laras mengangkat teleponnya dan segera menghubungi Daniel, pengacara yang sudah lama bekerja dengannya. Daniel, kita punya masalah besar. Davi diculik. Aku ingin kalian mencari tahu siapa di balik ini, dan aku ingin jawabannya sekarang juga. Rina, wanita yang telah merencanakan setiap langkah jahatnya, tahu bahwa Laras tidak akan tinggal diam. Setelah mendengar tentang penculikan Davi, Rina merasa dirinya semakin dekat dengan kemenangan. Dengan setiap langkah liciknya, ia berusaha menjauhkan Laras dari semua yang penting dalam hidupnya. Namun, Laras tidak akan pernah menyerah tanpa melawan balik. Malam itu, di sebuah ruang rapat yang terletak di gedung pencakar langit yang sama dengan kantor Laras, mereka semua berkumpul. Daniel, Farah, serta beberapa anggota tim yang sudah lama setia kepada Laras duduk mengelilingi meja besar. Laras, kami sudah mendapatkan beberapa petunjuk, kata Daniel sambil membuka laptopnya. Kami berhasil mengakses komunikasi yang mencurigakan antara beberapa orang yang diduga berhubungan dengan Rina. Mereka berusaha memanfaatkan situasi ini untuk memperburuk keadaanmu. Farah menatap layar komputer dengan tajam. Jadi, Davi diculik untuk menekan Laras agar mundur dari bisnisnya? Ini jelas permainan murahan. Laras mengangguk pelan, menahan amarah yang membara. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang keluargaku. Tentang hidupku. Rina telah melangkah terlalu jauh. Daniel melanjutkan, kami masih melacak jejak komunikasi ini, Laras. Kita harus berhati-hati. Semua langkah harus dilakukan dengan perhitungan matang. Jika kita gegabah, kita bisa memperburuk keadaan. Laras meremas tangan di meja. Tidak ada waktu untuk berhati-hati sekarang. Davi ada di tangan mereka, dan aku tidak akan membiarkan Rina menang. Saat malam berlarut-larut, Laras dan timnya terus bekerja tanpa henti. Rencana pun mulai dipersiapkan. Mereka berusaha mencari tahu lokasi yang mungkin menjadi tempat persembunyian Davi. Dalam benaknya, Laras sudah menyusun berbagai kemungkinan dan strategi untuk menemukan anaknya. Farah, yang selalu mendampingi Laras, tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Laras, kamu harus hati-hati. Rina pasti sudah menyiapkan rencana cadangan untuk memanfaatkan kelemahanmu. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Laras tidak mengalihkan pandangannya dari peta yang terhampar di depan mereka. Aku tahu, Farah. Kita tidak akan kalah. Kita akan membalikkan keadaan. Dan malam itu juga, sebuah informasi penting datang. Seorang informan yang tidak ingin disebutkan namanya berhasil mendapatkan bukti kuat tentang keberadaan Davi. Tempat yang dituju adalah sebuah gudang terpencil di pinggiran kota, tempat yang selama ini menjadi markas bawah tanah bagi kelompok yang bekerja sama dengan Rina. Laras segera memimpin timnya menuju lokasi tersebut. Dalam perjalanan yang penuh ketegangan itu, pikiran Laras hanya tertuju pada satu hal, bagaimana menyelamatkan Davi dan menghentikan rencana Rina. Sesampainya di tempat yang dituju, suasana semakin mencekam. Gudang yang tampak terlantar itu penuh dengan kegelapan. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu neon yang berkelip. Laras memimpin tim masuk perlahan-lahan, hati-hati, menyusuri lorong-lorong yang gelap. Davi? Laras berbisik dengan suara serak, namun penuh harapan. Farah mengamati sekelilingnya dengan waspada. Kami harus tetap hati-hati, Laras. Ini bisa menjadi jebakan.
Ketegangan semakin meningkat saat mereka mendekati ruang utama gudang. Setelah beberapa langkah, mereka melihat seorang pria yang tampaknya tidak dikenal, berdiri di ujung lorong. Pria itu menatap mereka dengan senyum yang penuh arti, namun tidak ada keraguan di wajah Laras. Ia tahu, inilah orang yang bekerja untuk Rina. "Siapa kamu?" teriak Laras. Suaranya bergema di seluruh ruang gudang. Pria itu tersenyum lebar. "Laras, aku ingin kamu tahu satu hal. Davi tidak akan bebas sampai kamu menyerah. Rina sudah memutuskan untuk menghancurkan hidupmu, dan ini adalah langkah pertama." Laras tidak gentar. "Kau mungkin berpikir aku akan mundur. Tapi kalian salah. Aku akan mengalahkan Rina, dan aku akan melindungi anakku apapun yang terjadi." Seiring Laras berbicara dengan tegas, timnya bergerak cepat, mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Farah sudah siap dengan senjata yang dibawanya. Sementara Daniel menyiapkan dokumen yang berisi bukti-bukti kuat terhadap Rina. Ketika Laras mendekat, pria itu segera bergerak mundur dan berlari menuju sebuah pintu tersembunyi di ujung ruangan. Tanpa ragu, Laras mengejarnya, bersiap menghadapi apapun yang ada di depan. Namun, justru pada saat itulah situasi berubah drastis. Ketika mereka memasuki ruang yang lebih besar, mereka dihadapkan pada sebuah keputusan besar yang tak terduga. Davi muncul di balik pintu, tetapi tampaknya terikat dengan erat dan dalam kondisi yang lemah. "Laras?" Davi memanggil ibunya dengan suara yang lemah. Aku tidak ingin kamu terluka." Laras segera berlari dan memeluk anaknya. "Jangan khawatir, Davi. Aku ada di sini. Kita akan keluar dari sini bersama-sama." Namun, sebelum mereka bisa pergi, pintu gudang terbuka lebar, dan Rina muncul di hadapan mereka, tersenyum sinis. "Kamu pikir ini akan berakhir begitu saja? Ini baru permulaan, Laras." Saat Rina mendekat dengan langkah perlahan, Laras tahu bahwa ini adalah saat kritis. Semua yang sudah ia persiapkan akan diuji. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Rina akan melakukan apapun untuk menghancurkan semuanya. Tetapi Laras memiliki satu kartu terakhir yang belum ia keluarkan. Ia tahu, perlawanan ini belum berakhir. Laras berdiri tegap di hadapan Rina, matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia memeluk Davi yang kini terikat dengan erat, berusaha melindunginya dari ancaman yang lebih besar. Namun, meskipun hatinya berdebar kencang, Laras tahu bahwa ini adalah titik balik yang akan menentukan segalanya. Rina, yang berdiri di hadapan mereka dengan senyum sinis, memperhatikan Laras dan anaknya dengan rasa puas yang mendalam. "Kamu pikir, dengan menyelamatkan Davi, kamu akan memenangkan semuanya, Laras?" kata Rina, suaranya lembut namun tajam, penuh dengan kebencian yang membara. "Kau salah besar. Ini baru permulaan." Laras tidak tergoyahkan. "Kamu tidak tahu siapa aku, Rina. Ini bukan tentang bisnis, kekuasaan, atau balas dendam. Ini tentang keluarga. Dan aku akan melindunginya apapun yang terjadi." Farah, yang berdiri di samping Laras, mengangkat senjatanya dengan tegas. "Laras, kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus bergerak cepat." Tangan Laras menggenggam erat tangan Davi, dan dalam sekejap, ia berlari menuju pintu keluar, namun Rina dengan licik menghalangi mereka. "Kalian pikir, kalian bisa pergi begitu saja?" kata Rina dengan nada penuh ancaman. "Jika kamu pikir ini akan berakhir dengan mudah, kamu sangat salah, Laras." Laras berhenti sejenak, menatap Rina dengan tajam. "Aku akan membuatmu menyesal karena pernah mencoba menghancurkanku." Rina hanya tertawa. "Menyesal? Tidak, Laras. Aku tidak akan menyesal. Aku akan terus mengejar impian dan ambisiku, dan jika kamu ingin menghentikanku, kau harus melawan lebih keras." Dalam sekejap, keadaan menjadi semakin tegang. Laras tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan mental dan emosional yang akan menguji segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Davi, anaknya, masih dalam bahaya, dan ia harus melakukan apapun untuk melindunginya. Farah berlari ke depan, dengan sigap menangkis serangan yang datang dari arah lain. Beberapa pria bersenjata muncul dari balik bayangan, berusaha menghentikan mereka. Laras tidak gentar, meskipun tubuhnya gemetar karena ketegangan. "Davi, tetap dekat dengan ibumu. Aku akan menangani ini,"
katanya dengan suara yang penuh ketegasan. Davi, yang masih dalam keadaan lemah, hanya bisa mengangguk pelan. Dalam keadaan seperti ini, ia hanya bisa bergantung pada ibunya. Laras bergerak cepat, menangkis serangan pertama yang datang dengan menggunakan peralatan yang ia temukan di sekitarnya. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi, namun Laras mampu menghadapinya dengan penuh ketenangan dan strategi yang matang. Ia tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan ia tidak akan kalah. Jangan coba-coba melawan, Laras, teriak Rina dari kejauhan, suara menyeringai penuh kebencian. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Namun Laras hanya tersenyum. Aku sudah menghadapi lebih banyak hal buruk dalam hidupku, Rina. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Keadaan semakin intens. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Rina mendekat dengan tatapan penuh amarah. Laras merasakan setiap otot di tubuhnya menegang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Farah masih bertarung dengan beberapa pria bersenjata di belakangnya. Sementara Laras terus maju, matanya tidak pernah lepas dari Rina. Ini adalah akhir dari permainanmu, Laras, kata Rina dengan suara dingin. Aku sudah mengatur semuanya dengan sangat sempurna. Sekarang, kamu akan melihat bagaimana rencanaku benar-benar berjalan. Laras tetap berdiri tegap, menatap Rina tanpa rasa takut. Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu. Rina, ini adalah kesempatan terakhir yang kamu miliki. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu akan merasakan akibatnya. Rina tertawa kecil, menatap Laras dengan penuh sinisme. Oh, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Dunia ini penuh dengan orang-orang seperti kamu yang merasa bisa mengendalikan segalanya. Tapi aku lebih pintar dari itu. Laras melangkah maju, langkahnya penuh keyakinan. Jangan salah, Rina. Kamu bukanlah satu-satunya yang bisa merencanakan sesuatu dengan licik. Aku punya rencana lebih baik. Dengan sigap, Laras menyerang Rina dengan cepat, menghindari serangan yang datang dari segala arah. Ini adalah pertarungan yang lebih besar dari sekedar fisik. Ini adalah pertarungan untuk keluarga, untuk masa depan, dan untuk semua yang ia cintai. Dalam setiap gerakan, ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak akan pernah kalah. Rina yang merasa terpojok mulai berusaha lebih keras. Namun ia tidak bisa menandingi keteguhan hati Laras. Setiap langkah yang diambil Laras adalah langkah yang penuh dengan perhitungan matang. Dalam sebuah gerakan cepat, Laras akhirnya berhasil memukul Rina ke tanah, membuatnya terjatuh dengan keras. Laras berdiri di atas Rina yang terjatuh, napasnya terengah-engah. Ini sudah berakhir, Rina, kata Laras dengan tegas. Kamu tidak akan bisa menghancurkanku lagi. Rina hanya bisa menatap Laras dengan mata penuh kebencian. Kamu tidak akan selamanya menang, Laras. Ada lebih banyak yang harus kamu hadapi. Laras menatapnya dengan tajam. Kamu benar, Rina. Tapi sekarang, saatnya aku yang menentukan jalan hidupku. Saat Laras berbalik untuk menghadap Davi, ia merasakan angin dingin berhembus melalui ruangan. Davi yang lemah namun penuh dengan semangat menatap ibunya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih, Bu, bisiknya. Laras hanya tersenyum. Namun dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Ia harus menghadapi banyak hal lagi. Tetapi kali ini, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Tidak ada yang akan menghalangi jalan mereka menuju kebebasan. Dengan langkah pasti, Laras membawa Davi keluar dari gudang itu, menuju kehidupan yang lebih baik. Di balik mereka, Rina tergeletak di lantai, masih terdiam, merasakan kenyataan bahwa ia telah kalah dalam pertempuran ini. Namun Laras tahu, meskipun ini adalah kemenangan sementara, perjuangan sejati mereka baru saja dimulai. Setelah keluar dari gudang yang dipenuhi kegelapan itu, Laras menghirup udara malam yang segar, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh beragam perasaan. Davi berjalan di sampingnya, tubuhnya tampak lemas namun matanya berkilat penuh rasa syukur dan harapan. Ibu, kita berhasil, kan? Tanyanya dengan suara yang masih rapuh. Laras menatap anaknya, tersenyum tipis. Meski ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ya, kita berhasil keluar dari sana. Tapi jangan lupakan, Davi, ini baru awal. Masih ada banyak yang harus kita hadapi. Tapi Davi tidak tahu, dalam benaknya, rasa takutnya semakin menggelayuti. Setelah apa yang mereka hadapi,
Ketakutan akan balas dendam dari Rina masih menggantung di udara. Laras tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Rina kali ini, permainan belum berakhir. Laras memimpin Davi menuju mobil yang mereka sembunyikan beberapa blok dari gudang tersebut. Sebelum masuk ke dalam mobil, Laras memandang sekitar dengan waspada. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang malam. "Kemana kita pergi sekarang, Bu?" tanya Davi, suaranya bergetar. Laras menarik napas dalam-dalam. "Kita pergi ke tempat aman dulu. Kita harus bersembunyi sementara waktu." Ia tahu bahwa Rina masih memiliki banyak pengaruh di luar sana. Di dunia yang keras ini, kekuasaan dan uang bisa mengubah segalanya. Sesampainya di tempat aman, sebuah rumah kecil yang tersembunyi di pinggiran kota, Laras duduk sejenak di meja makan, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seperti semua yang telah ia lakukan sebelumnya seakan sia-sia, karena pertempuran ini lebih besar daripada apa yang ia bayangkan. Sementara itu, Davi yang masih tertekan duduk di sudut ruangan, mencoba untuk mencerna semua yang telah terjadi. Kehidupan mereka yang sebelumnya sudah cukup berat, kini menjadi lebih kompleks dan berbahaya. Laras tahu bahwa kemenangan mereka atas Rina hanyalah sebuah kemenangan sementara. Di luar sana, ada musuh yang lebih besar dan lebih berbahaya. Rina hanyalah salah satu bagian dari rencana yang lebih besar. Pagi harinya, Laras memutuskan untuk menemui Farah yang kini menjadi salah satu sekutu terdekatnya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jarang dikunjungi orang, tempat yang aman dari pengawasan. Ketika Farah duduk di depan Laras, ia segera mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. "Laras, kita perlu lebih hati-hati. Rina bukan tipe orang yang akan membiarkan begitu saja. Aku yakin dia sudah menyusun rencana balas dendam yang lebih kejam," kata Farah dengan nada serius. Laras mengangguk, merasa khawatir dengan apa yang akan datang. "Aku tahu, Farah. Aku sudah memikirkan itu juga. Kita tidak bisa hanya bersembunyi dan menunggu. Kita harus bergerak lebih cepat." Farah melihat ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka. "Ada satu cara, Laras. Tapi ini berisiko. Jika kita benar-benar ingin menghentikan Rina, kita harus menghancurkan segala sesuatu yang dia bangun. Menghancurkan sumber kekuatannya. Kita harus tahu apa yang dia rencanakan selanjutnya." Laras terdiam sejenak, mencerna kata-kata Farah. Tentu, menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki Rina adalah langkah berbahaya. Tetapi, di sisi lain, Laras juga tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk menghentikan Rina kecuali dengan cara itu. "Kalau kita menyerang sekarang, kita pasti akan terjebak dalam perang yang lebih besar, Farah. Tapi jika kita menunggu, kita akan terperangkap lebih lama," Laras mengungkapkan dengan tegas. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan." Laras dan Farah kemudian memutuskan untuk menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan Rina. Mereka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pergerakan Rina dan bagaimana kekuasaannya bekerja. Mereka belajar tentang jaringan bisnis Rina yang tersembunyi, tentang orang-orang yang bekerja untuknya, dan cara Rina membangun pengaruhnya. Pada satu titik, mereka mendapatkan informasi bahwa Rina telah memiliki kendali besar atas beberapa perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis distribusi dan teknologi. Melalui perusahaan-perusahaan ini, Rina bisa mengontrol banyak aspek kehidupan masyarakat. Itulah mengapa ia begitu berbahaya, karena kekuasaannya tersembunyi di balik bisnis yang tampaknya sah. Laras merasa semakin cemas. Ia tahu bahwa Rina tidak akan berhenti begitu saja, dan jika mereka ingin melawan, mereka harus melakukannya dengan cara yang lebih cerdas. "Jika kita bisa menemukan titik lemah dalam bisnis Rina, kita bisa menghentikan dia tanpa harus berhadapan langsung," kata Laras pada Farah. "Kita harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebusukan yang ada di balik semua ini." Farah menyarankan untuk menemui seorang informan yang mereka kenal dari masa lalu. Seseorang yang tahu banyak tentang dunia bisnis gelap dan jaringan kekuasaan Rina. Mereka membuat pertemuan di sebuah restoran mewah yang jarang didatangi orang. Informan tersebut, yang bernama Eddie, adalah seseorang yang terjebak dalam dunia yang kelam, namun kini sudah mulai mencari jalan keluar. Eddie datang dengan wajah yang serius, matanya gelap karena terlalu banyak menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Ia duduk di meja Laras dan Farah dengan wajah penuh beban. "Rina, dia tidak main-main. Dia membangun segala sesuatunya dengan sangat rapi. Ada satu tempat yang seharusnya kalian ketahui, pusat dari seluruh bisnis gelapnya.
Jika kita bisa mengungkapkan apa yang dia sembunyikan di sana, kita bisa menghancurkan semuanya. Ujar Eddie, suaranya rendah dan serius. Laras menatap Eddie dengan penuh perhatian. Di mana tempat itu? Eddie mengangkat bahu. Itu adalah sebuah gudang besar yang terletak di luar kota. Itu adalah pusat distribusi bagi semua bisnis ilegalnya. Jika kalian bisa masuk dan menemukan bukti, kalian bisa menghancurkan Rina. Tapi hati-hati, tempat itu dijaga ketat. Farah menatap Laras dengan serius. Kita harus pergi ke sana. Ini kesempatan kita. Laras merasa hatinya berdebar. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, menyusun rencana dengan rinci, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan memastikan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, Laras dan Farah berangkat menuju gudang yang disebutkan oleh Hedi. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan kembali lagi. Namun, mereka juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dengan hati yang tegas, mereka memasuki wilayah yang penuh dengan ancaman. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik bayang-bayang, Rina telah mempersiapkan jebakan yang lebih besar untuk mereka. Laras menatap langit pagi yang cerah dengan hati yang lebih ringan. Setelah sekian lama bertahan dalam badai, akhirnya ia bisa merasakan ketenangan. Malam yang penuh ketegangan di gudang akhirnya berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Dengan bantuan Farah dan beberapa pihak berwenang yang telah mereka hubungi secara diam-diam, bisnis gelap Rina akhirnya terbongkar. Polisi melakukan penggerbekan besar-besaran di seluruh jaringan yang terkait dengan Rina, menangkap semua kaki tangannya, dan menghentikan semua transaksi ilegal yang selama ini terjadi. Rina sendiri akhirnya tertangkap dan dihadapkan pada hukuman yang pantas atas semua kejahatannya. Ketika berita tentang penangkapan Rina tersebar, banyak orang yang selama ini takut padanya merasa lega. Tak sedikit dari mereka yang diam-diam mendukung Laras selama ini, tetapi tak berani bersuara. Kini, mereka berani melangkah maju, menunjukkan dukungan mereka dengan terbuka. Setelah semuanya usai, Laras memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih tenang bersama Davi. Mereka pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari ingar-bingar dunia lama yang penuh tipu daya dan penghinaan. Davi kembali fokus pada studinya, dan Laras mulai membangun bisnis kecilnya sendiri, sebuah kafe yang ia impikan sejak dulu. Farah pun tetap berada di sisinya, kali ini sebagai sahabat dan rekan bisnis. Mereka membangun usaha bersama, memastikan bahwa mereka tetap mandiri dan tidak akan lagi jatuh ke dalam permainan kotor seperti yang pernah mereka alami di masa lalu. Suatu hari, ketika kafe mereka sudah mulai ramai dikunjungi pelanggan, seseorang datang membawa buket bunga besar. Itu adalah Eddie, informan yang pernah membantu mereka. Aku dengar bisnis kalian berkembang pesat, kata Eddie sambil tersenyum. Aku ingin mengucapkan selamat. Laras tertawa kecil, menerima bunga itu dengan senang hati. Terima kasih, Eddie. Aku juga mendengar kabar bahwa kau akhirnya keluar dari dunia lama itu. Aku senang untukmu. Eddie mengangguk. Ya, aku belajar banyak dari kalian. Hidup ini memang keras, tapi selalu ada jalan keluar jika kita berani mencari dan memperjuangkannya. Mereka berbincang cukup lama, membicarakan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang lebih cerah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ancaman. Yang ada hanyalah kehidupan baru yang penuh harapan. Setahun setelah kejadian itu, sebuah undangan reuni sekolah tiba di tangan Laras. Berbeda dengan reuni sebelumnya, kali ini ia menghadiri acara itu dengan kepala tegak dan senyuman di wajahnya. Ketika ia melangkah masuk ke dalam aula, banyak mata yang tertuju padanya. Tetapi kali ini bukan dengan tatapan menghina, melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman. Banyak yang sudah mendengar kisahnya, tentang bagaimana ia bertahan dan akhirnya menang melawan mereka yang pernah meremehkannya. Salah satu teman lama yang dulu sering mencibirnya datang menghampiri. Laras, aku minta maaf atas apa yang pernah terjadi. Aku salah menilaimu. Kau lebih kuat dari yang kukira. Laras tersenyum, tanpa dendam. Tak apa. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang terpenting, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik sekarang. Reuni itu tidak lagi menjadi ajang pamer atau penghinaan. Kali ini, reuni benar-benar menjadi momen untuk mengenang masa lalu, memperbaiki hubungan, dan merayakan perjalanan hidup masing-masing.
Ketika acara hampir selesai, Laras berjalan keluar aula, menghirup udara malam dengan perasaan damai. Davi, yang ikut hadir di acara itu, menghampiri ibunya dan menggenggam tangannya. "Ibu, kita berhasil, kan?" tanyanya dengan mata berbinar. Laras mengangguk, menatap anaknya dengan penuh kasih. "Ya, Nak, kita berhasil. Dan ini baru awal dari kehidupan yang lebih indah." Dengan langkah ringan, mereka meninggalkan tempat itu, menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.